Sekarang saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Pak Budi. Dari mulai ayat 4 ya, saya 53 ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Di dalam sini kekristenan menganggap bahwa penyakit atau dosa ini bisa diartikan dosa begitu ya. Itu ada yang menanggung. Padahal kalau kita melihat ayat-ayat lain di dalam Perjanjian Lama, Keluaran 32:33, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Ulangan 18:10, di antaramu jangan didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir. Yesaya 18:32. Sepasal aku tidak berkenan kepada kematian seorang yang harus ditanggungnya, demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh pasal itu bertobatlah supaya kamu hidup. Jadi artinya di dalam Perjanjian Baru tidak ada konsep orang menanggung dosa orang lain. Jangankan Perjanjian Baru, dari Perjanjian Lama pun tidak ada konsep manusia bisa menanggung dosa orang lain. Justru apa yang disampaikan Donditan ini malah semakin mengkonfirmasi dan sebagai bukti bahwa Yesus bukan manusia biasa. Karena sekali lagi menurut ayat-ayat yang dibacakannya tidak ada manusia biasa yang boleh mati menanggung dosa orang lain. Dan ingat, dalam Perjanjian Baru jelas ditulis bahwa inisiatif Yesus menjadi korban tebusan bagi dosa banyak orang adalah inisiatif Allah Israel sendiri, bukan atas inisiatif manusia. Gitu ya. Jadi yang disampaikan oleh Donditan ini malah semakin menguatkan, malah semakin mengkonfirmasi itulah bukti bahwa Yesus bukan manusia biasa, tetapi Tuhan yang menjadi manusia. Oke? Nah, apa yang terjadi dengan Donditan ini, dengan statementnya tersebut, yang terjadi adalah inilah bukti bahwa Donditan menolak yang tertulis. Setiap orang yang membaca Alkitab, khususnya Perjanjian Baru, dengan hati yang bersih, jujur, terbuka, akan menemukan pesan yang jelas dan tegas di dalam Perjanjian Baru bahwa Tuhan mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Donditan pasti pernah baca itu, bahkan mungkin berkali-kali baca itu. Nah, yang terjadi di sini teman-teman Kristen adalah message-nya jelas, pesannya jelas, tetapi Donditan menolak pengetahuan itu. Teman-teman Kristen harus sadari ini ya, harus pahami benar-benar bahwa yang terjadi adalah Donditan menolak pesan itu. Nah, kalau sudah urusan percaya tidak percaya, kalau sudah urusan menerima atau menolak, itu urusan masing-masing. Ya, bukan lagi permasalahan pada kitab sucinya. Karena pada kitab sucinya, pada yang tertulis, pesan itu jelas disampaikan. Begitu ya teman-teman Kristen cara membaca hari-hari ini supaya kita tidak terkecoh. Apakah yang disampaikan seseorang adalah kebenaran atau bukan kebenaran? Apakah yang disampaikan seseorang kebenaran atau sebenarnya adalah isi hatinya, penolakannya, persepsinya, pandangan pribadinya, bukan kebenaran itu sendiri.